Assalamualaikum. Kita kali ini akan membahas tentang kisah seorang pria tua miskin yang mendapat uang 1000 dinar. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari, karena beliau menyaksikan kisah ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe dan like video ini agar konten dakwah semakin banyak diminati. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga kalian semua selalu mendapat berkah dan dipermudah segala urusannya. Mari kita mulai kisahnya. Perlu diketahui ya sahabat Yurdais, uang dinar ini dibuat dari kepingan emas murni. Jika jumlahnya 1000 keping, tentu nilainya sangat besar jika dirupiahkan. Kisahnya begini sahabat. Di kota Mekah, tinggallah seorang pria tua yang hidup sangat miskin. Ia tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari tanah liat. Dan saking miskinnya, di dalam rumahnya pun tak ada barang-barang rumah tangga apapun. Karena ia tak mampu untuk membelinya. Ya jangankan untuk membeli barang seperti tempat duduk atau meja. Bahkan untuk makan saja mereka sulit. Pria ini tinggal bersama 8 orang lainnya di rumah ini. 1 orang istrinya, 2 orang ibu dan mertuanya, 1 orang saudarinya, dan 4 orang anaknya yang semuanya adalah wanita. Dan pria tua ini adalah satu-satunya tulang punggung di keluarga ini. Ia bertugas mencari uang untuk memberi makan dirinya dan 8 orang keluarganya ini. Ketika pada suatu hari, pria tua ini hendak keluar rumah untuk mencari uang, untuk membeli makanan buka puasa untuk keluarganya. Maka berangkatlah pria ini diiringi doa dari sang istri yang berharap suaminya mendapatkan rezeki untuk keluarga mereka. Pria ini berkeliling kota Mekah, siapa tahu ada yang butuh jasanya atau apapun itu, entah mengangkat barang atau hal lainnya supaya ia bisa dapat uang untuk keluarganya. Sekian lama ia berkeliling namun tak satupun orang saat itu membutuhkan bantuannya. Hingga ia lelah berjalan dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya tanpa membawa sepeser pun uang untuk dibelikan makanan. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah tak ada makanan untuk kita makan di buka puasa nanti? Kita tidak punya persediaan makanan apapun untuk dimakan." Mendengar hal ini, pria tua ini bangkit lagi dan untuk kedua kalinya ia pergi keluar rumah. Siapa tahu kali ini ia mendapatkan rezeki. Ia berjalan ke sana kemari sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan rezeki berupa uang ataupun makanan. Namun usahanya pun tidak membuahkan hasil. Sambil kelelahan, ia duduk di bawah sebuah pohon, berniat untuk menghilangkan lelah. Ketika pria ini duduk, tanpa sengaja tangannya menyentuh sebuah kotak. Maka penasaran ia angkat kotak itu dan berniat untuk membukanya. Kotak ini seperti kotak yang biasanya digunakan oleh orang-orang kaya untuk menyimpan emas atau uang koin mereka. Maka dibukalah kotak itu dan ia temukan di dalamnya ada banyak sekali uang dinar. Pria ini pun kaget. Terlintas saat itu untuk mengambil sebahagian dari uang dinar ini. Datang godaan dari setan, "Kau orang miskin. Kalaupun kau tidak mau mengambilnya semua, maka ambillah minimal 1 uang dinar saja untuk makan anak istrimu di rumah. Kasihan mereka sudah menunggu dengan perut yang sangat lapar." Maka hampir saja pria tua ini tergoda dengan rayuan setan. Ia pun berdiri dan mengangkat kotak itu dan segera mengamankan uang tersebut. Kemudian ia berniat membawanya ke rumah. Karena ketika itu tak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa ia tanya siapa pemilik dari kotak yang ia temukan ini. Akhirnya pria ini pulang membawa kotak berisi koin dinar itu. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau sudah menemukan makanan untuk kita?" Kemudian pria ini diam saja dan istrinya melihat kotak yang di tangan suaminya itu, lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apa yang engkau bawa itu?" Pria ini berniat untuk merahasiakan kepada siapapun tentang kotak ini. Karena dikhawatirkan akan ada keburukan yang terjadi jika ada orang yang mengetahui apa isinya termasuk istrinya ini. Lalu pria ini berkata kepada istrinya,
"Demi Allah ini bukan urusanmu." Dan istrinya berkata, "Aku minta atas nama Allah jelaskan apa isi kotak itu." Karena istrinya membawa nama Allah, maka pria ini pun menceritakan tentang kotak ini. Ia pun mulai bercerita kepada istrinya dari awal sampai akhir dan menunjukkan isi dari kotak ini. Istrinya pun kaget karena melihat begitu banyak uang emas yang ada di dalam kotak itu. Dan sebagaimana istrinya seorang perempuan miskin melihat emas dalam jumlah banyak pastilah akan tertarik. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, "Kalau begitu kita bisa gunakan emas ini untuk makan. Karena kita adalah orang yang sangat miskin. Dan ini adalah harta dari Allah yang engkau temukan." Lalu suaminya berkata, "Tidak istriku, demi Allah kita bisa gunakan harta ini kalau kita sudah 1 tahun mengiklankannya. Tidak bisa sembarangan begitu saja." Maksudnya di sini adalah apabila kita menemukan benda berharga yang tidak tahu punya siapa. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengiklankan benda temuan kita ini selama 1 tahun terus-menerus. Jika selama 1 tahun tak ada yang mengaku, maka harta temuan kita tersebut barulah boleh kita gunakan atau kita ambil sebagai milik kita. Ini yang dinamakan dengan luqotoh. Istrinya pun kembali merayu suaminya ini. Dia berkata, "Kalau begitu minimal kita ambil 1 saja dari koin dinar ini, kita pakai beli makanan untuk buka puasa hari ini. Halal buat kita yang dengan kondisi sangat miskin seperti ini dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencari uang. Apalagi engkau harus menaungi 8 orang wanita di rumah ini untuk engkau nafkahi memberi makan." Mendengar hal ini suaminya pun sempat luluh. Namun ia tetap pada pendiriannya. Dia berkata, "Wahai istriku, tidak demi Allah. Jika seandainya engkau sentuh kotak ini, dan ada yang kau ambil di dalamnya walaupun cuma 1 koin dinar, demi Allah engkau akan aku ceraikan." Istrinya kaget dengar kata-kata itu. Tandanya suaminya ini serius. Maka ia pun tak berani membantah suaminya. Tatkala ketika itu disimpanlah kotak ini di dalam rumahnya. Ia gali tanah dan dimasukkan kotak itu di dalamnya supaya kotak itu aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya tibalah waktu buka puasa. Dan karena pria ini tidak mendapatkan apapun di hari itu, akhirnya 9 orang keluarga ini berbuka puasa hanya dengan air putih saja. Keesokan paginya, selepas sholat subuh di Masjidil Haram, ketika itu pria tua ini memang berniat untuk mengiklankan kotak temuannya itu di hari yang sama. Tapi tiba-tiba pada saat itu ia melihat ada 1 orang dari Khurasan naik ke sebuah batu di dekat Masjidil Haram. Lalu ia berteriak. Pria Khurasan itu berkata, "Wahai muslimin, wahai hamba Allah, aku kehilangan sebuah kotak isinya 1000 dinar emas. Siapa yang menemukannya? Tolong kembalikan kepadaku dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala dan pengampunan dosa, peninggian derajat, dan lain-lain." Rupanya si orang tua ini mendengar ternyata pria Khurasan ini tengah mencari kotak yang ia temukan kemarin. Namun di dalam hati pria tua ini, ia pun butuh sedikit saja uang dinar emas dari kotak itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ia berharap jika ia memulangkan kotak itu, lalu ia mendapatkan imbalan dari pria Khurasan ini. Dan pria tua itu saat itu berkata, "Wahai Khurasan, jika ada yang menemukannya, berapa kau kasih dia?" Kemudian pria Khurasan itu berkata, "Berapa kira-kira yang dia minta?" Kata orang tua ini, "Minimal kau kasih dia setengahnya." Kemudian pria Khurasan berkata, "Tidak bisa." Dan pria tua ini berkata lagi, "Kalau begitu, kasihlah berapa yang kau mau. Mungkin 1/10-nya. 1/10 di sini maksudnya adalah 100 dinar. Maka orang Khurasan ini berkata, "Tetap tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah, dan aku doakan supaya dapat pahala di sisi Allah." Lalu pria tua ini diam dan berpikir, "Aku ini orang miskin dan sudah sangat tua. Umurku hampir 70 tahun. Fisikku sudah sangat lemah. Dan aku harus menjadi tulang punggung untuk 8 orang keluargaku. Aku hanya berharap sedikit saja dari uang ini." Namun pria Khurasan ini tak mau membaginya sepeser pun. Maka pria tua ini pulang dan menceritakan akan hal ini ke istrinya. "Wahai istriku, aku sudah temukan siapa pemilik dari peti berisi emas ini.
Dan istrinya berkata, "Alhamdulillah kalau begitu. Lalu bagaimana selanjutnya?" Suaminya berkata, "Aku minta sesuatu supaya dia memberikan kita imbalan." Tapi rupanya dia tidak mau. Dan dia hanya mau mendoakannya saja. Hanya sebatas itu. Istrinya pun terlihat sedih mendengar hal ini. Dan dia berkata, "Wahai suamiku, coba kau kembali ke dia dan bernegosiasi. Siapa tahu ia berubah pikiran, dan akan memberikan imbalan sedikit saja kepada keluarga kita." Keesokan harinya ia pun bertemu dengan pria Khurasan itu dan kembali menanyakan hal yang sama. Namun pria Khurasan ini tetap tak mau membagi sepeser pun akan harta di kotak itu. Lanjut di hari ketiga ia bertemu dengan pria Khurasan. Si pria Khurasan ini berteriak-teriak di atas batu dan berseru hal yang sama. Lalu pria tua ini berkata, "Wahai Khurasan, aku sudah bilang kepada engkau kemarin. Berilah upah. Siapa tahu orangnya mau mengembalikan kotak itu." Pria Khurasan ini berkata, "Wahai paman, berapakah upah yang harus aku kasih?" Lalu pria tua menjawab, "Saya bilang kemarin minimal 1/10 dari 1.000 dinar. Dan Khurasan menjawab, "Tidak paman, saya tidak mau." Dan pria tua itu berkata lagi, "Kalau begitu berikan satu saja dari dinar itu sebagai imbalannya. Yang setengahnya bisa ia pakai untuk memberikan makan orang-orang di sekitaran Masjidil Haram. Dan setengahnya lagi, ia bisa pakai untuk makan keluarganya." Orang Khurasan ini pun sempat lama dan terdiam. Lalu ia mengatakan, "Tidak paman, demi Allah." Jadi luar biasa sekali, orang Khurasan ini tetap tidak mau membagi harta itu sepeser pun. Dan dia hanya mau mendoakannya saja, sebagai bentuk imbalan dari orang yang mau mengembalikannya. Dan orang Khurasan ini mau kotak tersebut dalam keadaan utuh tanpa berkurang nilainya sedikit pun yang ada di dalamnya. Dalam perasaan sedih, pria tua ini pulang ke rumahnya. Dan ia menceritakan hal ini kepada istrinya. Orang ini betul-betul tidak mau memberikan upah, bahkan 1 dinar pun dia tidak mau kasih. Istrinya pun ikut sedih mendengar kabar ini. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, lalu bagaimana ini? Apa rencanamu selanjutnya?" Suaminya menjawab, "Aku sudah berniat mengembalikannya." "Sudahlah, kita kembalikan saja kotak itu dalam keadaan utuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan masalah kita." Sahabat Yurdais yang dimuliakan Allah, kata Imam At-Tabari yang menceritakan kisah ini, dia tahu betul kronologis akan kisah ini, dan dia pun hadir dalam kisah ini. Lalu hari keempat, karena sudah berniat untuk mengembalikan kotak ini, pria tua itu menemui pemuda Khurasan. Pria tua ini berkata, "Wahai Khurasan, kau mau petimu? Saya tahu di mana petimu itu berada." Pria Khurasan ini berkata, "Baik paman, aku akan ikut denganmu, tolong antarkan aku kepada peti itu," kata Imam At-Tabari yang menyaksikan betul peristiwa itu. Akhirnya kami bertiga berjalan menuju rumah pria tua ini bersama dengan pemuda Khurasan. Pada saat tiba di rumah pria tua itu, sebuah rumah yang sangat kecil, yang dindingnya hanya terbuat dari tanah liat dan nampak dari luar rumah ini tak layak untuk ditinggali. Rumah ini pun terlihat seperti mau rubuh. Mungkin jika ada angin kencang sedikit saja, rumah ini akan rubuh. Atap dari rumah ini pun hanya terbuat dari kain-kain sobek yang ditumpuk, sekedar menghindari teriknya matahari. Mungkin jika hujan rumah ini bisa masuk rembesan airnya. Jadi memang benar-benar terlihat dari luar rumah ini adalah rumah orang yang sangat miskin. Akhirnya pria tua ini mempersilahkan pria Khurasan ini masuk ke dalam rumah. Imam At-Tabari mengatakan, "Maaf paman, bolehkah saya ikut masuk ke dalam? Karena dari awal saya lihat kisah ini." Dan pria tua ini berkata, "Baiklah, silakan masuk." Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam rumah pria tua ini. Dan begitu terkejutnya, ternyata rumah itu kosong, tak ada sama sekali barang-barang di dalamnya. Bahkan kursi atau karpet pun tak ada di sana. Jadi di dalam rumah itu hanya ada semacam sekat yang memisahkan antara ruang tamu dan sebuah kamar. Dan di balik kamar itu terlihat ada beberapa wanita tua yang mengintip-intip ingin menyaksikan kejadian ini. Imam At-Tabari dan pria Khurasan melihat wanita-wanita tua yang mengintip itu.
Betul-betul terlihat bahwasannya mereka adalah orang yang miskin. Terlihat jelas dari penampilan dan pakaian yang mereka kenakan. Lalu pria tua ini berkata, mereka ini adalah istri, ibu, mertua, dan anak-anakku yang semuanya adalah wanita. Hanya aku saja pria di rumah ini, dan sekaligus menjadi tulang punggung untuk keluargaku ini. Dan apakah kalian tahu, baju yang kupakai ini adalah satu-satunya baju terbagus di sini. Jadi jika tiba waktu sholat, aku akan sholat pertama. Kemudian ku lepas baju ini, maka ku berikan kepada istriku untuk ia kenakan ketika sholat. Dan aku bersembunyi di satu sudut rumah ini. Setelah istriku selesai sholat, baju itu digilir kepada keluarga yang lain. Saking susahnya keluarga ini, bahkan untuk baju yang layak saja hanya punya satu. Akhirnya mendengar kisah pilu dari pria tua ini, pria Khurasan pun terdiam. Dan pria tua ini berharap pria Khurasan terketuk hatinya. Dan ia memberikan imbalan sedikit saja dari peti yang ia temukan. Lalu pria tua ini pergi di salah satu sudut rumahnya, dia menggali tanah, di sana ada peti yang berisi uang 1000 dinar. Lalu peti itu diangkat dan diberikan kepada pria Khurasan itu. Pria tua ini masih berharap imbalan dari pria Khurasan ini. Pria tua ini berkata, akulah penemu petimu ini, dan aku sempat meminta kepadamu hadiah. Sebagaimana engkau lihat keluargaku yang sangat miskin ini, dan aku sudah sangat tua hampir 70 tahun. Sementara istriku pun sudah tua, apalagi ibuku dan mertuaku. Jadi akulah penopang hidup untuk keluarga ini. Bukannya kasihan, malahan pemuda Khurasan ini berkata, aku tidak akan memberikan apapun kepadamu kecuali doa. Kemudian, pemuda Khurasan itu mengambil peti itu. Lalu peti itu dibukanya dan dihitung. Jumlahnya pun utuh masih 1000 dinar. Lalu peti itu diangkat, dan pria Khurasan ini langsung keluar meninggalkan rumah itu bersama petinya. Imam At-Tabari mengatakan, wanita-wanita tua yang menyaksikan ini pun kaget sambil menggigit jari. Kok bisa ada orang setega itu? Sudah selamat uang 1000 dinarnya, tapi tak sepeser pun ia berikan sebagai imbalan. Kata Imam At-Tabari, aku sebenarnya ingin membantu keluarga ini. Namun aku pun belum memiliki apa-apa ketika itu. Karena ketika peristiwa ini terjadi, aku masih sangat muda. Dan hebatnya, pria tua ini hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ini musibah. Sudah aku jaga uang itu, dan benar-benar jujur, tidak mengambil sepeser pun dari uang itu. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keluarga termasuk Imam At-Tabari lemas menyaksikan peristiwa ini. Mereka pun saling bertatapan, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sahabat Yurdais yang dimuliakan Allah. Setelah kejadian itu, tak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu. Lalu pria tua ini membukakan pintu. Rupanya pria Khurasan itu kembali lagi, dengan peti yang berisi 1000 dinar tadi di tangannya. Lalu pria tua ini berkata, ada apa wahai Khurasan? Pria Khurasan itu berkata, Paman, bolehkah saya masuk? Pria tua itu mempersilahkannya masuk. Lantas kemudian pria Khurasan ini bercerita, Paman, aku akan bercerita. Begini kisahnya, aku punya seorang ayah, beliau meninggalkan warisan 3 peti emas seperti ini, yang masing-masing peti diisi dengan koin emas 1000 dinar. Sebelum meninggal beliau berwasiat, 1 peti engkau bagikan sebagai zakat untuk orang-orang yang tidak mampu. 1 peti lainnya engkau gunakan untuk pergi haji. Dan 1 peti terakhir, engkau berikan kepada 1 orang yang sangat miskin dan susah. Aku ingin, supaya mereka jadi lebih baik kehidupannya. Itulah Paman, karena itu aku tidak mau memberimu 1 dinar sebagai imbalan. Karena ini adalah amanah dari orang tuaku. Dan setelah aku melihat rumahmu dan keluargamu, selain itu ketika aku pergi dari rumah ini, engkau tidak marah dan menghujatku. Dan akhirnya aku melihat engkaulah orang yang paling layak untuk menerima peti ini. Sebab dari wasiat ayahku, maka ku sedekahkan peti berisi 1000 dinar ini kepada engkau. Paman, terimalah atas nama ayahku. Lalu pria Khurasan ini meletakkan peti itu, dan pergi sambil berlari keluar meninggalkan rumah itu. Dan pria tua itu berusaha mengejar untuk mengucapkan terima kasih.
namun tak sempat, karena pria Khurasan sudah jauh berlari. Kemudian kata Imam At-Tabari, saya pun dipanggil oleh pria tua itu ke dalam rumah, dan dipanggil juga ke-8 orang keluarganya. Lalu dibukalah peti itu, dan koin dinar itu dibagi rata. Termasuk Imam At-Tabari mendapatkan 100 dinar, dan masing-masing orang ketika itu dapat 100 dinar. Setelah selesai dan habis dibagikan, lalu pria tua itu berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, bukankah ini lebih baik setelah kita bersabar sedikit? Allah menjadikan semua ini jadi milik kita. Daripada kemarin, engkau ambil 1 dinar tapi menjadi haram." Sahabat seiman, Imam At-Tabari mengisahkan, beberapa tahun kemudian aku datang lagi ke Mekah. Dan aku ketika itu pergi ke rumah pria tua ini di alamat yang sama, namun rumah itu sudah tidak ada. Dan aku mencari tahu ke tetangga-tetangganya. Ternyata pria tua ini sudah meninggal dunia. Dan aku temukan ke-4 anak perempuannya, menikah dengan tokoh-tokoh pembesar Mekah yang kaya raya. Hingga mereka pun menjadi orang kaya raya semuanya, wallahualam bishawab. Jadi itulah kisah tentang orang miskin dan peti 1000 dinar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum. Bantu channel ini dengan cara subscribe channel Sadyur Dai dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Like jika kamu menyukai video ini, dislike jika kamu tidak menyukai video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.